Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat goals menggunakan metode SMART. Sebetulnya di tahun sebelumnya saya sudah punya video mengenai SMART ini, tapi karena ini berhubungan dengan buku terus yang saya tulis, bagaimana cara membuat RGT. Ketika kita ingin membuat RGT itu kita harus membuat SMART dulu. Jadi saya bahas lagi di video ini yang berkaitan dengan RGT. Oke, langsung aja. SMART singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely atau Time Bound. Apapun itu sebetulnya sama aja, artinya batas waktu. Spesifik berarti spesifik, harus jelas banget. Kebanyakan orang ketika punya keinginan, itu umum. Misalkan kaya, dapat penghasilan tambahan, kurus, turun berat badan, sehat, populer, dan lain sebagainya. Itu nggak spesifik. Jadi ketika kita punya keinginan, kita harus merubahnya menjadi spesifik. Misalkan ingin punya usaha, usahanya secara spesifik apa? Usaha toko baju kah? Atau toko bangunan, rumah makan? Apa? Harus jelas. Bahkan ketika sudah membuatnya, oke, toko baju pilihannya. Harus jelas toko baju untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk bayi, untuk perempuan, untuk pria, sport, beda-beda. Jadi harus secara spesifik jelaskan. Kita langsung aja ambil contoh, kalau saya sukanya itu uang ya. Jadi saya ingin punya tambahan penghasilan, misalkan seperti itu. Berapa? 10 juta per bulan. Spesifik kan? Oke, jadi bukan cuman saya pengen punya uang tambahan nih setiap bulan. Oke, kalau gitu tambahin aja 100 ribu. Pasti tambahin 100 ribu, nggak terima. Jadi ingin tambahannya berapa? Measurable berarti terukur. Nah idealnya semua goals kita, keinginan kita itu harus ada angkanya. Kalau ini kan jelas banget nih, 10 juta gitu. Kalau misalkan turun berat badan, saya ingin menurunkan berat badan biar kelihatan langsing atau biar lebih bugar. Harus ada angkanya. Turun di angka berapa? Turun di angka 60, 50, 70. Turunnya harus jelas. Kenapa? Karena perbedaan angka akan berbeda strateginya. Ketika saya bilang saya ingin mendapatkan 10 juta per bulan sebagai tambahan saya, strateginya beda dengan saya cuma mengatakan saya ingin cuma dapat tambahan 3 juta per bulan. Ya kan? Jadi ini membantu kita untuk mengatur strategi ke depan. Harus ada angkanya. Rumah makannya apa? Rumah makan misalkan bakso. Oke, penjualannya berapa? Atau enggak luas areanya seberapa, harus ada angkanya. Kemudian achievable, harusnya bisa diraih. Jadi goals berbeda dengan visi atau impian. Kalau visi kita ngomong 10 tahun ke depan, itu dreamsnya gede banget nggak apa-apa. Tapi kalau goals, idealnya kita mengeluarkan effort, usaha terbaik kita itu harusnya tercapai. Misalkan kalau umpamanya saya ingin nembak di angka 10 juta gitu untuk uang tambahan setiap bulannya. Kemudian ditanya sama temen gitu kan, coach atau mentor yang lain. Oke, sekarang Mas Abdullah udah dapat berapa per bulan gitu. Terus saya jawab, saya udah dapat 5 juta per bulan. Untuk ngedabelin dari 5 juta ke 10 juta masih oke. Tapi kalau saya bilang saya ingin dapat 10 juta per bulan, nah sekarang aja penghasilan yang aslinya itu belum 1 juta per bulan, nah itu akan berat gitu. Nah idealnya dia harus bisa kita capai. Kenapa harus bisa kita capai? Karena kalau lama nggak tercapai goals itu biasanya motivasinya akan turun. Jadi bersikap cukup realistis, tapi jangan terlalu dikekang gitu. Dalam arti kalau Maya keinginannya kayak dari 5 juta ke 10 juta masih bisa di double. Double extra time-nya aja berarti saya udah bisa dapat 10 juta. Saya double energinya aja bisa dapat 10 juta. Kan seperti itu. Tapi jangan langsung dari 5 juta ya goalsnya 6 juta aja deh. Itu terlalu merendahkan diri sendiri seperti itu. Kayaknya nggak percaya diri banget gitu kan. Achievable harusnya bisa dicapai. Kemudian relevan. Nah ini yang penting teman-teman. Banyak orang bikin goals, sebagian orang, dan semoga aja itu bukan kita, bukan saya, bukan kalian. Sebagian orang bikin goals itu nggak relevan. Relevan itu berarti kalau ini tercapai, ada banyak bagian di dalam hidup kita yang punya goals itu juga diberesin. Dalam arti seperti itu. Jadi kalau umpamanya saya
mengalami satu masalah finansial gitu kan. Satu masalah finansial. Kemudian orang lain jangan saya. Ada orang yang mengalami satu masalah finansial, kemudian dia berpikir gitu. Kayaknya goal saya menurunkan berat badan. Atau enggak, goal saya ingin jadi selebgram gitu. Kayaknya ini nggak relevan banget. Kenapa? Karena masalah ada di finansial, nggak relevan sama masalah yang dihadapi. Gimana mau jadi selebgram kalau umpamanya beli kuota aja nggak bisa? Jadi harusnya bikin yang relevan. Kalau umpamanya ada orang yang mengalami masalah finansial, goal yang paling relevan adalah mengenai masalah finansial. Jadi masalahnya terberesi. Nah, masalah jadi selebgram itu lain sebagainya. Itu bisa didukung dengan penghasilan tersebut. Atau enggak orang terlalu gemuk gitu kan, kegemukan. Kemudian malah bikin goals yang aneh-aneh. Misalkan goalsnya malah, saya goalsnya pingin jalan-jalan keliling dunia aja. Oke, ini goals yang bagus. Cuman dengan badan yang sangat gede, itu akan sulit untuk jalan-jalan. Goals yang relevan apa yang paling dekat bisa dilakukan adalah nurunkan berat badannya. Jadi umpamanya dari 100 jadi 80, jadi 85, udah oke gitu. Jadi dia jalan-jalan dengan lebih nyaman. Goals halus relevan. Jadi kalau ini tercapai, masalah-masalah yang lain itu yang perintilan juga harus bisa diselesaikan karena memang relevan. Ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini. Dan yang terakhir adalah timely atau time bound. Itu sama aja, artinya batas waktu. Jadi goals itu harus ada batas waktunya. Kalau saya bilang, saya ingin dapat 10 juta per bulan gitu. Dari kapan? Misalnya dari Januari 2021, saya udah harus dapat dari pekerjaan sampingan itu 10 juta per bulan gitu. Atau enggak Februari 2021. Sudah berarti dari Februari dapat, Maret, April itu seterusnya dapat terus gitu. Nah, kenapa harus ada time-nya? Karena kalau nggak ada time-nya biasanya kita malas-malesan. Sama kalau kita lagi kerja gitu, orang lagi kerja. Terus kita ngomong, selesai nih tugas, kita nggak kasih tenggat waktu. Ya dia santai, tapi kalau kita kasih tenggat waktu, ini selesaiin kerja, kalau umpamanya nggak selesai, 2 minggu lagi proyek kita batal, saya nggak kasih kamu uang. Nah, dia akan semangat. Begitu juga dengan diri kita. Perlu disiplinkan dengan apa? Dengan time bound. Nah, timely, time bound sama aja. Nah, ini smart ini adalah basic untuk membuat goal. Nanti kalian akan menemukan banyak jenis. Ada yang smarter, ada yang smartest, ada yang kalau di buku terus saya tulis smartly. It's okay, yang mana aja it's okay, tapi ini adalah basicnya. Kita harus tahu dulu smart, yaitu goals itu harus spesifik, harus measurable, harus ada angkanya, keluar angkanya, harus achievable, harus bisa kita capai, relevan kalau mau tercapai, masalah-masalah kita itu bisa diselesaikan dan ada tenggat waktunya. Ini dia goal smart.